Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walia Mursyida. Saya akan menjelaskan tugas 4 basis data lanjut. Tugas 4 ini berkaitan dengan tugas sebelumnya dan menggunakan basis data yang telah kita buat pada tugas sebelumnya. Nah, pada tugas ini, perintahnya soalan pertama, buatlah fungsi atau prosedur yang memiliki proses pemberian nilai pada variabel atau konstan. Anda dapat saja menggunakan fungsi atau prosedur yang telah Anda buat sebelumnya. Soal nomor 2, dengan menggunakan tabel basis data yang telah ada, buatlah kod PL/SQL yang mensimulasikan proses seleksi dengan keyword if atau case. Soal nomor 3, dengan menggunakan tabel basis data yang telah ada, buatlah kod PL/SQL yang mensimulasikan proses perulangan atau loop, bisa menggunakan for loop atau while loop. Soal nomor 4, dengan menggunakan tabel basis data yang telah ada, buatlah kod PL/SQL yang mensimulasikan proses perulangan loop yang memiliki statement exit atau continue. Soal yang terakhir, buatlah contoh trigger dengan menggunakan tabel basis data yang telah ada. Langsung saja ke jawabannya. Nah, jawaban nomor 1, tampilan di bawah ini adalah fungsi yang memiliki proses pemberian nilai pada variabel atau konstan menggunakan fungsi baru dan mengembalikan tipe data number. Nah, di sini sintaks saya adalah create or replace function soal 1 underscore tugas 4 sisi in number return number as luas kubus number begin luas kubus sisi kali sisi return luas kubus n soal 1 tugas 4. Nah, di sini pemberian nilai adalah dikasih untuk sisi, di mana di sini nilai sisi adalah 7 sehingga menghasilkan output adalah 49, di mana luas kubus rumusnya adalah sisi kali sisi, di mana 7 kali 7 adalah 49. Soal nomor 2, tampilan di bawah ini adalah kod PL/SQL yang mensimulasikan proses seleksi dengan keyword if. Nah, sintaknya create or replace prosedur soal 2 underscore tugas 4 nip dosen in dosen nip percent type index in number s p dosen nama percent type p underscore index number sama dengan index. Nah, di sini terdapat statement kondisionalnya yaitu if P index between 1 dan 2, then else if P index between 3 and 4 sampai seterusnya. Nah, di sini ketika kita runkan, saya memasukkan nip dosennya adalah 120234556 dengan indeks 6. Nah, maka hasilnya adalah Burhan Hidayat indeks publikasi baik. Nah, di sini maksudnya adalah di mana di conditional statement ini jika nilainya 1 dan 2 maka nilai indeks publikasinya buruk. Jika 3 dan 4 maka indeks publikasinya adalah lumayan. Jika 5 dan 6 indeks publikasinya baik, dan jika 7 dan 10 indeks publikasinya sangat baik. Karena di sini saya selectnya adalah 6, maka untuk dosen dengan NIP 120234556 maka dia akan keluar indeks publikasi baik. Soal nomor 3, tampilan di bawah ini adalah kod PL/SQL yang mensimulasikan proses perulangan loop menggunakan for loop. Nah, di sini sintaknya create or replace prosedur soal 3 tugas 4 as begin for hasil in select nama MK, kode MK, semester from mata kuliah. Nah, di sini loopingnya adalah di BMS output put line hasil nama MK, hasil dot kode MK, hasil dot semester, and loop n soal 3 tugas 4. Maksudnya di sini adalah saya menggunakan for loop, di mana for untuk hasil akan di looping dengan select nama MK, kode MK, semester, sehingga ketika saya run menghasilkan output basis data lanjut dengan kode MK F219 semester 3, kalkulus dengan nama MK kalkulus dengan kode MKT KI231 dan semester 1. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, nomor 4, tampilan di bawah ini adalah kod PL/SQL yang mensimulasikan proses perulangan loop yang memiliki statement exit. Nah, sintaknya adalah create or replace non-table prosedur soal 4 tugas 4 nip dosen in dosen nip percent type gaji in number as nama dosen, gaji tahun pajak bayar pajak begin select nama into p nama from dosen. Nah, pada sintak ini yang pertama kita membuat prosedur soal 4 tugas 4. Nah, di sini
terdapat deklarasi gaji, yaitu gaji deklarasi tahun dari 2020, pajaknya adalah 0,2 dan bayar pajak dalam number. Di sini kita akan select nama dosennya pada tabel dosen. Nah, di sini terdapat kondisi di mana NIP sama dengan NIP dosen. Ada looping di mana bayar pajak P gaji kali pajak. Nah, di sini bayar pajak ini akan menghasilkan nilai. Misal kita inputkan gajinya berapa, maka akan dikalikan dengan pajak. Besaran pajak adalah 0,2. Di sini terdapat tahun sama dengan plus 1. If tahun lebih besar dari 2023, then exit. Nah, di sini terdapat statement exit di mana jika kondisi tahun lebih dari 2023, maka akan diexitkan. Langsung saja ke outputnya. Di sini saya memasukkan NIM dosen adalah 1202346 dengan gaji 2.500.000, sehingga ketika kita compile menghasilkan pajak tahunan dari gaji dengan nama Burhan Hidayat dimulai dari 2020, 2021, 2022, 2023. Tadi terdapat kondisi jika lebih dari 2023 maka akan diexitkan. Nah, di sini dimulai dari tahun 2020 di mana gajinya adalah pajaknya adalah 500. Yang pertama, karena gaji dosen adalah 2.500.000, maka akan dikalikan dengan 0,5 yang menghasilkan 500. Maka setiap tahunnya pajaknya akan naik sebesar 0,2 yaitu 50.000. Jawaban yang terakhir yaitu nomor 5, contoh trigger dengan menggunakan tabel peserta yang telah ada. Nah, di sini saya membuatkan trigger dengan nama update publikasi, di mana sintaknya di sini terdapat tahun baru lebih besar pada 2010, di mana declare-nya tahun baru lebih besar pada div, tahun baru div, new tahun, new tahun kurang old tahun. Nah, di sini kita akan mengupdate data pada tabel publikasi. Update publikasi set tahun plus 1, where lokasi sama dengan Medan. Di sini akan diupdatekan tahun publikasi dengan lokasi Medan menjadi tambah 1. Nah, lalu kita commit. Selanjutnya output. Pada output kita select bintang from publikasi untuk melihat perbedaannya. Nah, di sini tahun publikasi pada lokasi Medan yang pertama 2009 menjadi 2010, yang maknanya tahun pada lokasi Medan telah diupdate. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.